Baik, pertama-tama teman-teman bisa masuk ke Chrome, lalu ketik Canva. Di sana kita bakal mengedit menggunakan Canva. Nah, jika teman-teman belum mendaftar, teman-teman bisa daftar terlebih dahulu. Jika sudah, kita langsung ke buat desain. Nah, di sini kita gunain presentasi. Nanti bakal banyak muncul template-template dan teman-teman bisa pilih. Tapi kalau misalnya templatenya ada tanda pro, itu teman-teman harus berbayar. Jadi di sini kita menggunakan yang gratis saja. Misalnya saya ambil satu contoh ini. Nah, teman-teman tinggal tarik lalu masukin ke kolom tersebut. Setelah itu teman-teman bisa mengedit, tekan 2 kali, lalu kita masukin materi. Di sini saya masukin judul materi tentang teks deskripsi. Nah, setelah itu saya juga mau ganti yang di bawahnya. Itu teman-teman bisa klik 2 kali ya. Nah, di sini saya memasukin tentang pengertian, tujuan, ciri-cirinya, dan jenis-jenisnya. Nah, misalnya kalau tidak sesuai, kita bisa ubah, kita tarik sesuai keinginan ya. Nah, seperti ini, tarik kiri dan kanannya. Setelah itu, kalau misalnya mau tambah halaman, tinggal tarik saja seperti tadi. Nah, misalnya seperti ini. Di sini saya mau mengubah. Sini saya tulis tentang jenis-jenis paragraf. Nah, seperti ini. Itu gambarnya bisa ditarik-tarik ya, sesuai keinginan saja. Kalau misalnya tidak menggunakan gambar, kita bisa menghapus, klik lalu hapus. Karena saya tidak menggunakan gambar, jadi saya hapus. Nah, di sini kalau gambarnya besar, kita bisa perkecil. Kita bisa ubah ya, sesuai keinginan kita. Tinggal digeser-geser saja. Kalau misalnya mau ngecilin, tinggal tarik untuk ngecilin. Di sini teman-teman bisa ngatur ya. Di sini saya mau ngatur karena saya mau masukin tentang jenis-jenis paragrafnya. Kalau misalnya gambarnya kurang, teman-teman bisa duplikat. Klik kanan lalu pilih duplikat. Dan warnanya juga bisa kita ubah ya, teman-teman. Bisa menggunakan warna apa saja sesuai keinginan. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan teks. Jadi, kita tambahkan subjudul. Lalu teman-teman bisa masukin teksnya. Nah, seperti ini. Jika misalnya hurufnya kecil, teman-teman
teman-teman juga bisa membesarkannya, tinggal ditarik-tarik saja. Dan kita bisa menduplikat biar lebih simple, tinggal ganti hurufnya saja. Nah, di sini saya menduplikat biar menjadi kata depan. Nah, kalau misalnya teman-teman juga mau menambahkan teks lagi, teman-teman tinggal bisa klik teks yang di samping lalu tambahkan subjudul. Disesuaikan saja ya teman-teman. Di sini saya memasukin teks deskripsi. Nah, kita juga bisa mengganti fontnya. Di sini banyak ya. Tinggal pilih saja sesuai keinginan. Ada yang kecil, ada yang bold. Jadi teman-teman tinggal pilih saja. Jadi di sini saya mau mencari fontnya dulu biar mudah terbaca. Nah, saya menggunakan ini dan sesuaikan keinginan teman-teman ya. Biar lebih cepat, teman-teman juga bisa menduplikat. Nah, duplikat biar lebih cepat dan simple, dan kita tinggal ganti aja teksnya. Tinggal ganti tulisannya. Nah, di sini saya ketik eksposisi. Saya duplikat lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Saya percepat biar lebih kelihatan. Nah, jika mau tambah halaman, kita balik lagi ke desain. Kita tarik seperti itu. Di sini saya ingin masukin materi tentang apa itu teks deskripsi. Nah, yang di bawah kita juga bisa ganti teksnya. Klik 2 kali. Nah, nanti dia bakal seperti itu. Lalu kita juga bisa langsung ngetik ya. Mau masukin materi apa? Saya ketik materinya, dan teman-teman juga bisa memperbesar. Kalau misalnya tulisannya kekecilan, kita juga bisa memperbesar biar kelihatan lebih jelas ya. Nah, udah selesai seperti ini. Saya mau nambah halaman lagi, satu lagi. Tentang ciri-ciri teks deskripsi. Jadi saya masukin materinya.
Tapi kita juga bisa memperbesar dengan ditarik saja biar lebih jelas. Nah, biar lebih menarik lagi, kita bisa masukin audionya ya. Kita bisa. Nah, di sini kita klik unggahan. Di sini tuh ada unggah file sama rekam diri. Kalau unggah file itu dari file yang telah kita rekam. Jadi kita rekam diri saja. Nah, di sini dia bakal muncul ya teman-teman kamera. Tapi nanti kita bisa ubah, kita bisa sembunyiin gambar video kita. Di sini kita langsung rekam saja. Saya ngerekam tentang teks deskripsi tersebut. Mau saya masukin ke slide tersebut. Nah, jika sudah selesai, kita klik selesai dan jangan teman-teman keluar terlebih dahulu. Teman-teman klik simpan dan keluar. Nah, seperti itu. Nah, ditunggu saja, nanti dia bakal muncul di slide tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, kita sembunyiin biar nggak kelihatan. Di sini klik kanan. Kita bisa ngeklik kanan ya, teman-teman. Untuk nyembunyiinnya. Kita klik kanan, lalu kita pilih ke lapisan. Nah, lapisan, lalu kita pilih mundur paling belakang. Nah, jadi videonya itu berada di belakang slide-nya, template-nya, jadi nggak kelihatan. Teman-teman juga bisa ngatur durasinya ya. Mau berapa detik? Nah, di sini saya mau ngatur dulu berapa detik. Sesuaikan saja dengan audionya ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke slide kedua untuk merekam. Kita klik unggahan lalu rekam diri. Nah, seperti itu. Lalu kita rekam. Jika sudah, klik selesai, lalu simpan dan keluar. Jangan langsung keluar ya teman-teman, nanti takut tidak tersimpan audionya. Nah, kita sembunyikan lagi videonya. Kita klik kanan, pilih lapisan, lalu mundur paling belakang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa ngelakuinnya ke setiap slide-nya biar lebih menarik lagi. A few moments later. Hai teman-teman, jangan lupa sebelum belajar kita baca doa dulu ya. Baik, kita akan belajar tentang teks deskripsi. Yuk kita belajar tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks deskripsi. Sebelum masuk materi, kita akan mengetahui jenis-jenis paragraf. Ada 5 jenis paragraf yang disingkat menjadi depan, yaitu D-nya deskripsi, E-nya eksposisi, P-nya persuasi, A-nya argumentasi, dan N-nya narasi. Masuk yang ke pertama yaitu teks deskripsi. Teks deskripsi menggambarkan suatu hal atau pemaparan dengan kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi ini menjelaskan mengenai suatu gagasan, tempat, peristiwa, atau objek seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda.
Teks deskripsi juga bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, keadaan, tulisan, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami objek dan peristiwa yang digambarkan si penulis. Ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menjabarkan atau menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana. Ciri yang kedua yaitu melibatkan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, pengucapan, dan peraba. Ciri yang ketiga, karena melibatkan panca indera, maka pembaca seolah-olah melihat atau merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks tersebut. Ciri yang keempat yaitu memaparkan ciri-ciri fisik atau sifat dari objek yang dideskripsikan secara jelas dan terperinci. Ciri yang terakhir yaitu lebih banyak menggunakan kata sifat. Akhir, kita akan bahas tentang jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama, sesuai dengan kata teks deskripsi objektif ini, merupakan teks yang berisi gambaran sesuai secara objektif atau apa adanya. Penulis tidak lagi mengubah opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi paragraf ini. Perhatikan contoh berikut. Dalam teks tersebut, penulis mendeskripsikan buah mangga sesuai dengan apa adanya dan tidak ada campur opini oleh diri kita sendiri. Yang kedua, teks deskripsi subjektif. Kalau yang satu ini merupakan kebalikan dari teks deskripsi objektif. Pasalnya, teks deskripsi subjektif ini justru mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis. Dengan kata lain, penulis sangat boleh untuk menulis pendapat atau opini pribadinya dalam menjelaskan sesuatu. Perhatikan contoh berikut. Di dalam teks tersebut, si penulis mendeskripsikan seseorang gadis menurut pendapat atau opininya saat bertemu dengan gadis tersebut. Selanjutnya, bahas tentang teks deskripsi spasial. Teks spasial dibuat berdasarkan ruang dan waktu. Artinya, dalam teks ini bisa menjelaskan suatu ruangan, benda, atau tempat dari berbagai penjuru, luar, dalam, atas, dan bawah dengan detail dan spesifik. Selanjutnya, kita ke contoh dari spasial. Contohnya yaitu ruangan berukuran 17 meter x 10 meter. Ini sangat layak untuk ditempati. Dindingnya yang menjulang ke atas, ruangan yang sebesar kolam renang umum membuatnya sangat nyaman untuk ditinggali. Ditambah satu buah kasur besar dan ruangan menuju balkon di pojok depan. Nah, itu tadi materi tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis dari teks deskripsi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.